Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jatim, kembali lagi bersama saya Tania Anandita dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan luar biasa, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik untuk disimak oleh dulur-dulur Jatim. Karena Tania sudah bersama dengan narasumber luar biasa. Beliau ini merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Timur 3, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan juga Kota Probolinggo. Sudah ada di samping tadi saat ini Dr. Sumarjono MPD. Selamat pagi Pak Sumarjono. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Senang sekali ini saya. Pak, ini di Komisi A lagi pusing apa ini? Ya tentunya banyak hal yang kita bahas di Komisi A. Paling tidak ini yang karena mitra di Komisi A ini kan banyak sekali Mbak. Salah satunya itu adalah terkait dengan BKD. Kemudian yang kedua terkait dengan inspektorat. Nah ini kalau kita berbicara masalah hal-hal yang berkaitan dengan keputusan kegiatan di Komisi A sendiri, ini paling tidak seperti pemerintahan desa. Ini yang banyak harus dibahas ini pemerintahan desa. Terus kemudian ada lagi yang perubahan di birokrasi Pemprov, itu kita juga harus membahas terkait dengan kebutuhan perubahan di birokrasi Pemprov sendiri gitu Pak. Dan banyak lain lah yang terkait dengan Komisi A ya. Kalau dari masyarakat sendiri Pak, sambatan apa sih sebenarnya yang banyak disampaikan ke Komisi A ini terkait dengan hal tersebut? Paling tidak kita sudah mendasari ya bahwa masyarakat ini tentunya minta kepuasan di dalam pelayanan Pak. Itu faktor yang paling dominan ini yang kita dengarkan, bahwa merasa bahwa masyarakat ini selama ini kurang memuaskan di dalam pelayanan birokrasi kita. Nah, maka dari itu kita sebagai legislatif ini yang mempunyai kewenangan ya, punya tugas untuk bisa meminimalisir bagaimana supaya keluhan-keluhan masyarakat itu tidak tercapai atau tidak terjadi gitu Mbak. Kalau misalnya saya fokus kembali ke Dapil 3 begitu Pak, Probolinggo Pasuruan, untuk saat ini kondisi pelayanannya memang seperti apa Pak? Kondisi pelayanan kalau dilihat dari kriteria sudah memenuhi syarat dan baik sih sebenarnya. Tetapi jawaban itu tidak bisa memuaskan di publik. Artinya tidak bisa memuaskan di publik, namanya masyarakat ini kan tentunya ingin menjadikan sesuatu pelayanan itu yang memuaskan Mbak Tania. Itu kita lihat ya, contoh ini. Dalam pelayanan-pelayanan termasuk ngurus perizinan terkait dengan OSS. Ini kan yang seharusnya bahwasanya tepat waktu, kadang sampai antri, sampai lama, sampai besok harinya baru dia datang lagi. Padahal kalau kita lihat sebagai contoh ini kota pemerintahan itu misalkan di Kabupaten Probolinggo ini ya kita ambil contoh. Kota di Probolinggo ini kan seperti di Kraksan misalkan, tapi kan tempat tinggalnya ada sampai Krucil, Tiris dan sebagainya. Sehingga mereka yang sudah jauh-jauh datang untuk antri, untuk mengurus perizinan katakan, mereka ternyata pelayanannya masih antrinya atau nomor antriannya terlalu belakangan akhirnya. Padahal dia udah pagi itu sudah datang, tapi kok belakangnya. Ini menurut mereka ini ketidakpuasan itulah yang mungkin karena faktor kesabaran menunggu antri ini tidak dikategorikan di dalam pelayanan. Mereka seolah-olah bahwa kok lama, kok tidak padahal itu ya sudah dilayani. Ya kurang lebihnya seperti itu Mbak Tania. Dan Pak Sumarjono, ini sesuai sama tema kita di kesempatan kali, reformasi birokrasi Jawa Timur, kemajuan atau justru jalan di tempat. Sebelum saya minta untuk menjawab begitu ya, kalau kondisi reformasi birokrasi yang ada khususnya di Jawa Timur saat ini, pandangan Pak Sumarjono seperti apa Pak? Kalau pandangan kami sih di birokrasi ini sebenarnya kan reformasi birokrasi ini kita sudah merujuk pada suatu ketentuan sih sebenarnya, sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku Mbak Tania. Kemudian kalau dibilang ini jalan tempat, itu hanya pola di dalam kinerjanya saja. Jadi kinerja ini perlu proses, artinya perlu peningkatan, bahwasanya semakin hari pelayanan kita itu semakin baik. Sehingga birokrasi atau reformasi birokrasi ini kita melihat
kemarin kapan hari itu juga sudah diadakan tentang birokrasi atau reformasi birokrasi itu sendiri. Namun tidak semua harus ada reformasi kan? Iya. Tentunya reformasi ini disesuaikan dengan kapabilitas atau daripada pekerjaan atau kualitas daripada masing-masing birokrasi. Saya kira itu yang harus dipahami masyarakat itu di situ. Saya setuju ya Pak, kalau reformasi birokrasi itu memang sebuah proses gitu ya. Iya, Kalau betul. bisa saya artikan itu seperti memindahkan gunung. Betul. Karena yang terlibat di situ juga mental ASN di dalamnya Betul. begitu ya. Tapi Pak Soemarjono, kenapa ini akhirnya menjadi sesuatu yang memang penting ada di Jawa Timur, reformasi birokrasi ini? Karena begini, kalau kita melihat pada implementasi daripada kinerja, contohnya ya, jadi birokrasi itu kan banyak hal Mbak, birokrasi itu ya. Artinya apa? Pada saat kita melakukan tataran untuk bisa mereformasi, ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena begini, pada saat mereka memiliki kualitas atau saat mereka memiliki keahlian di bidang pendidikan, sehingga birokrasi ini akan kita pindah atau dipindah ke OPD pertanian semisal, ini kan tidak mudah membalikkan tangan, tidak. Kita harus melihat dulu kira-kira kapabilitas yang bersangkutan untuk masuk ke dalam ranah pertanian ini mampu apa tidak. Nah ini kan perlu proses ini Mbak. Nah proses inilah yang akhirnya tentunya dari BKD sendiri, Badan Kepegawaian Daerah ini juga harus betul-betul menyesuaikan dengan background daripada para Excellent 2 terutama, atau mungkin dari pegawai lain juga ya, jadi harus disesuaikan. Baik itu dari keahlian atau mungkin dari bisa juga lokasi Mbak. Dari lokasi itu penting ya. Jadi misal contoh, birokrasi ini katakan dia tempatnya ada di kecamatan A misal. Kemudian rumahnya yang bersangkutan ini di kecamatan yang berjauhan. Ini juga bisa berpengaruh ya, misalkan camat di kecamatan A, kemudian ada camat di kecamatan B. Kalau ini muncul kemudian ada di reformasi birokrasi, ini kan juga dari segi transportasi, segi apapun kan juga berpengaruh. Artinya tidak mungkin dengan jarak sekian puluh kilometer akan ditempuh dengan mudah. Ini harus menyesuaikan dengan lokasi juga. Itu dari segi lokasi. Kalau dari segi kualitas tadi sudah saya sampaikan ya, kualitas itu tentunya yang ahli di dalam bidang atau membidangi ahli tersebut, sehingga dia kalau dimasukkan ke keahlian atau di OPD lain ini kan juga harus melihat potensinya kan gitu. Kurang lebihnya itu. Kalau sejauh ini memang terkait birokrasi itu kritik apa yang paling baik disampaikan Pak? Kalau dari masyarakat sendiri? Kalau dari masyarakat sih kritik birokrasi itu banyak di pelayanan Mbak. Masih pelayanan juga ya? Jadi sumbernya di pelayanan saja, karena menurut kami bahwa pelayanan yang kita berikan atau yang diberikan oleh OPD kepada masyarakat ini sudah maksimal sebenarnya menurut kacamata yang sudah OPD dan sesuai dengan standar prosedurnya sudah sesuai. Cuman masyarakat itu yang namanya kepuasan itu kadang belum menjangkau sampai ke titik yang diharapkan mereka gitu loh. Seperti itu padahal itu sudah semua lah. Tapi ini sebuah dilema atau sebuah PR bagi kita bahwa ke depan kita bagaimanapun harus tetap memperbaiki tentang birokrasi kita sendiri kan gitu. Kalau dari segi pelayanan itu sebenarnya yang paling banyak dikeluhkan karena lama atau mekanismenya yang masih terlalu ribet Pak sejauh ini? Kalau Selama dari masyarakat ini sih, selama ini ya karena waktu saja sih sebenarnya, waktu saja. Karena sekarang sudah di era digitalisasi ini, ya mohon maaf, ini masyarakat ini kan banyak yang masih belum bisa menggunakan digitalisasi. Sebenarnya munculnya keterlambatan itu bukan dari birokrasi sebenarnya. Ya dari masyarakat sendiri ini kan banyak mereka yang kadang ada yang sudah menguasai digitalisasi, ya, sehingga dia dengan sebagai antri misalkan dia harus pakai digitalisasi itu sebenarnya cepat. Tapi kalau mereka yang tidak menguasai ini jadi lama. Nah ini yang menjadi sumber masalahnya di situ. Jadi kita sudah memberikan orientasi kepada masyarakat, kita berikan sosialisasi. Kalau katakan Bapak Ibu atau masyarakat ini masih gaptek atau katakan belum memahami atau menguasai tentang IT, ya mohon mungkin bisa yang muda atau minta bantuan putra putrinya. Jadi sehingga pelayanan ini tidak terlihat lama gitu loh Mbak. Dengan upaya birokrasi yang sedemikian rupa, Pak Soemarjono melihat skor yang ada di Jawa Timur dari angka 1 sampai 10 dari kacamata Pak Soemarjono berapa sih Pak? Kalau data kita itu sudah menunjukkan di 6,5. Artinya ini sudah maksimal, sudah bagus.
angka itu sudah bagus, angka pelayanan artinya gitu loh. Kembali lagi bahwa angka pelayanan yang sudah bagus ini ternyata ini juga tidak menjadikan indikator kepuasan masyarakat gitu loh, Pak. Nah, di situ yang harus kita tarik benang merahnya bahwa kepuasan masyarakat ini kan maunya ya segala sesuatu itu instan. Betul. Kan gitu kan tidak mungkin kita. Maunya gampang, cepat, murah gitu. Tidak mungkin kita akan memberikan sesuatu yang terus instan, cepat kilat. Katakan dia harus datang hari itu, jam itu, detik itu harus dilayani. Kan ini kan perlu proses, kadang seperti contohnya pengurusan pajak saja. Kalau sudah antri, paling tidak kita sudah batasi dalam 1 hari. Katakan ada berapa, misalkan setiap kota kabupaten, misalkan ada 800 orang, misalkan sudah kita batasi. Tapi karena yang sudah terlalu datang sampai 1.200, sehingga yang lainnya tidak terlayani. Yang tidak terlayani ini menjadi seolah-olah tidak kepuasan. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan mekanisme pelayanan, alhamdulillah kita di Jawa Timur sudah bagus, Mbak. Sudah. Saya memberikan apresiasi sudah pada teman-teman OPD ini, itu bagus. Kalau saya paham betul, kalau memang masyarakat ini punya ekspektasi begitu ya Pak. Kalau dari fraksi Gerindra sendiri menyikapi hal tersebut, membangun visinya, nilainya untuk akhirnya bisa birokrasi lebih efektif, bagaimana Pak? Kami tentunya kembali lagi pada fungsi kontrol kami sebagai legislatif. Ini kan ada 3 fungsi nih ya. Yang jelas salah satunya adalah fungsi pengawasan. Disitulah posisi kami atau posisi legislatif ini terhadap OPD atau terhadap terhadap birokrasi. Ini kita selalu memberikan sesuatu masukan ya, bagaimana terkait dengan pelayanan, kemudian bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita memberikan hearing kepada mereka dan seterusnya. Sehingga ini tidak bosan-bosannya kita selalu koordinasi. Kalau toh nanti di dalam pelayanan ini dirasa ini ada hambatan dan terulang berkali-kali, maka akhirnya kita berkoordinasi dengan inspektorat. Ya, tolong inspektorat ini ada UPDA misalkan, ini yang pelayanannya dirasa masih sangat lambat dan kurang bisa diperbaiki, mohon untuk bisa dibina. Ini tugasnya inspektorat. Sehingga kita sebagai legislatif, fungsi pengawasan kami melekatnya adalah di legislatif itu, sehingga dari inspektorat itu yang kita mintai untuk bisa memberikan pembinaan. Gitu. Kalau dari segi pelayanan itu sebenarnya di Jawa Timur ya Pak, apakah lebih susah yang di kotanya atau lebih susah yang di daerah kecilnya? Betul. Jadi ini tepat Mbak. Jadi kalau kita lihat ini pengalaman kami ada di Jawa Timur 3 ini kan ada 4 kota kabupaten ini ya. Jadi ini yang agak lambat, mohon maaf. Ini memang di kabupaten, rata-rata di pelosok-pelosok rata-rata. Jadi artinya apa? Artinya bahwa itu kembali lagi memang SDM daripada rekan-rekan kita atau rakyat kita atau masyarakat kita yang ada di pinggiran ini memang jarang bisa menguasai di IT. IT itu sangat minim, sangat minim sekali tentang digital itu, sehingga mereka dalam hal, padahal kita itu di birokrasi semua pelayanan wajib sudah memakai digital, sudah pakai sistem informasi kan gitulah. Masyarakat kita ini belum siap. Masyarakat ada yang sudah bisa, bahkan mayoritas kalau di pinggiran, kembali lagi tanda kutip tadi di pinggiran atau daerah pinggiran, mereka belum siap, sehingga pada saat mereka akan mengikuti IT kita atau teknis informatika kita ini belum siap mereka, sehingga segala sesuatu kalau dibenturkan dengan memakai digitalisasi, ya ini yang kesulitan akhirnya masyarakat, maksudnya kesulitan masyarakat. Tapi sejauh ini ada bentuk sosialisasi juga ya Pak? Oh ada. Jadi kita itu di legislatif itu kan ada banyak program ya, seperti reses, kemudian ada program sosialisasi. Ini selalu kita sampaikan pada masyarakat bahwa di era sekarang untuk segala sesuatu pelayanan itu di birokrasi itu sudah menggunakan digitalisasi. Sehingga masyarakat atau rakyat ini dengan adanya digitalisasi ini, harapan kita Bapak Ibu sekalian atau masyarakat ini segera bisa menyesuaikan, ya juga ikuti irama atau ikuti perintah daripada OPD, manakala Bapak dan Ibu sekalian akan membuat suatu mengurus tentang itu baik KTP atau KK atau pajak dan sebagainya itu. Lah itu harus ngikuti Bapak Ibu. Itu kita sudah berikan Mbak.
kepada apa itu namanya, kepada para masyarakat ini sudah. Dan itu ya sudah berkali-kali, tidak 1-2 kali, berpuluh-puluh kali itu sudah. Tapi kalau misalnya di kota dan di desa ya saya sebutnya ya Pak ya, itu kan kalau di kota masih ada MPP begitu ya. MPP. Nah, Mall apakah Pelayanan MPP Publik. ini kemudian apakah cuma menjadi ikon saja, tapi kalau di desa ini tetap lambat atau sebenarnya peruntukannya seperti apa Pak? MPP ini saya juga sudah berterima kasih ya, bagus sekali MPP sebenarnya. Kalau di kota kabupaten itu diadakan bukan hanya sebagai simbolis Pak, tapi MPP ini betul-betul bisa melayani semua kebutuhan masyarakat terkait pelayanan apapun sudah. Itu MPP Mbak di sana. Lah, kalau saya kapan hari kan kebetulan di Komisi A ini kita mempunyai agenda-agenda kuat ya, agenda-agenda rutinitas kita selalu mengunjungi di MPP di kota kabupaten se-Jawa Timur. Kita selalu kunker atau kunjungan kerja itu di beberapa MPP itu, dan saya melihat persis bahwa kinerja dari MPP ini di Jawa Timur sudah bagus ya. Lagi-lagi kembali lagi kepada masyarakat. Saya sebagai wakil rakyat ini serba dilema kami begini. Kenapa, Pak? Rakyat kami ini betul-betul pengen menerima atau memperoleh pelayanan yang memuaskan gitu ya. Betul. Tapi begitu dihadapkan lagi-lagi tentang sistem atau dihadapkan lagi tentang IT, inilah kendala kami. Jadi terlalu lambatnya di sini. Padahal kita contohnya ya di daerah-daerah yang sinyalnya kurang bagus juga, wilayah-wilayah yang termasuk di pelosok gunung itu kan, mohon maaf, sinyal itu hampir tidak ada. Sehingga kalau dia mau antri terkait dengan aplikasi atau antri dengan IT pakai HP apa pakai WA, dia tidak bisa menggunakan. Nah, ini salah satu kendala kita. Nah, ini nanti kita tetap berusaha keras ya bagaimana supaya pelayanan ini sudah tidak ada lagi kata-kata sulit atau tidak ada sinyal atau apa, itu sudah kita berupaya untuk menghilangkan ke sana biar nanti masyarakat itu lebih cepat gitu Pak. Masih terkait digitalisasi ya Pak, apakah kemudian aplikasi yang dibuat itu terlalu sulit? Pernah ada pemantauan terkait hal itu nggak sih Pak? Kalau sulit tidak, bagi mereka-mereka yang sudah mengetahui ya. kan gitu ya. Tapi bisa dikatakan sulit manakala dari kelompok-kelompok yang tidak paham. Nah, kalau katakan Mbak Tania tahu di pelosok-pelosok ini kan mana sih sebenarnya kalau di daerah-daerah yang mungkin kembali lagi seperti Tiris. Kalau Tiris Krucil lah Mbak Tania melihat di daerah Krucil itu pegunungan yang di sana saja mobil lewat itu kan juga sudah kanan kiri jurang dan sebagainya. Kita ke sana ini kan sudah kesulitan Mbak. Apalagi diajak komunikasi itu aja mereka masih ada ada bahasa-bahasa yang mereka agak kesulitan ya, maaf ada yang bahasa Madura ya. Wah, ini kan kita juga menyelesaikan. Lain kalau enak kalau seperti di dapil Surabaya lebih mudah kota. Ini kan sudah orangnya modern Sidoarjo. Tapi kalau di daerah kami seperti nelayan seperti ini kan pelosok jauh. Lah, tapi itu berarti ya. Sinyal juga masih susah ya Pak Masih kalau di sana? susah, ada beberapa daerah tuh banyak yang susahnya. Berarti artinya kendalanya itu bukan hanya cuman kurang memahami digitalisasi, tapi bukan karena kondisi. Tapi memang bentuk upaya apa yang sudah dilakukan Pak sejauh ini? Kebetulan kalau di sana lah dari kondisi yang tidak diinginkan atau kondisi seperti itu, akhirnya mohon maaf tanda kutip muncul percaloan. Ya percaloan kan akhirnya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kondisi itu gitu loh. Pak, ini saya uruskan, ini sing berdalih untuk uang transport dan sebagainya. Nah, itu kan muncul percaloan ke sana, Mbak. Ini sebenarnya kita itu memangkas itu juga, itu dalam upaya memangkas perantara bahasanya, perantara untuk urusan itu. Nah, ini kan jangan sampai nanti di dalam dunia birokrasi dianggap ini adalah keterlambatan sehingga nanti dari pemerintah atau Pemprov, loh ini kok dinas ini kok masih banyak masyarakat ini belum puas pelayanannya. Ini bisa-bisa nanti yang disalahkan kan OPD-nya. Saya khawatir aja atau MPP-nya. Sehingga dengan adanya persoalan itu sehingga dijadikan
bahan untuk mereformasi birokrasi, karena kan alasannya yang tidak jelas ini. Nah ini kan jadi polemik juga kan, jangan sampai nanti Pemprov ini terus melihat dengan kondisi yang tidak balance ya, tidak balance ini seolah-olah nanti dari teman-teman OPD ini disalahkan atau apakah MPP bagaimana kinerjanya kok banyak masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan. Nah ini kalau gitu birokrasi ini direformasi aja, dipindah saja. Ini maksud saya ini jangan dipakai untuk sebagai alasan. Nah arahnya ke sana Mbak, arahnya. Jadi nah birokrasi, makanya reformasi birokrasi ini betul-betul memang sangat penting, tetapi dilihat dulu kondisinya. Apakah memang betul-betul tidak mampu melayani, ataukah memang para teman-teman para pegawai ini memang betul-betul tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai keahlian di sana atau bagaimana? Ini yang harus. Apakah ini artinya kemudian ada koordinasi antar OPD yang masih kurang begitu? Tapi sebentar, kita minum dulu. Kan kita makin masuk dalam birokrasi ini makin jauh begitu ya Pak. Kita minum sebentar. Iya, ketakutan masyarakat ya artinya di dalam situ. Kalau misalnya saya rincikan kembali, apakah ada kemungkinan adanya miskomunikasi atau koordinasi antar OPD yang masih kurang, atau justru ada ego sektoral di situ? Apa kemungkinan itu akan ada? Jadi gini, kami hanya bisa menyarankan di birokrasi ini bahwa reformasi birokrasi itu tidak didasarkan dari like in dislike. Ya, jadi juga saya memang itu yang harus hati-hati gitu loh. Jadi bahwa reformasi birokrasi itu semata-mata betul-betul fungsi utama untuk membenahi itu ya, membenahi tentang birokrasi itu sendiri atau internal birokrasi. Jangan sampai nanti muncul dari suka atau tidak suka, pokoknya sayang bapak anak ndak dianukan gitu ya, itu jangan sampai. Sehingga pada saat terjadi birokrasi ini betul-betul nanti disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas. Harapan kami begitu. Jangan sampai nanti terjadi hal yang ya itu tadilah, anggap dia senang atau tidak senang kemudian dipindahkan, kemudian direformasi, dikit-dikit reformasi. Nah, ini tidak hanya di provinsi saja, artinya di kota kabupaten kami juga berharap di kota kabupaten seluruh Jawa Timur para pimpinan-pimpinan daerah ini alangkah baiknya objektif gitu loh, objektif di dalam melakukan reformasi birokrasi itu betul-betul dilihat tentang kinerja. Itu. Saya kira itu Mbak. Kalau misalnya kita kulik lagi di Komisi A itu kan salah satunya adalah mengurus hukum begitu ya Pak ya? Bidang hukum dan pemerintahan. Terkait dengan peraturan provinsi dan juga peraturan kabupaten kota sering ada tumpang tindih, akhirnya membuat masyarakat bingung. Ini menyikapi hal tersebut seperti apa Pak Sumarjo? Insya Allah tidak Mbak. Jadi gini, yang namanya aturan daerah atau perda ya, itu sebenarnya konsiderannya atau cantelan di atasnya itu selalu linier. Ya, tidak tumpang tindih, selalu linier ya. Nah, tumpang tindih itu biasanya antar OPD. Antar OPD. Ya paham tadi ya, kembali lagi ya akhirnya. Kalau yang dengan pusat, provinsi, daerah ini linier. Masih sinkron ya Pak. Karena konsiderannya, cantolannya jelas. Tapi kalau ini sudah dihadapkan antar OPD, ini biasanya ada memang beberapa kebijakan atau peraturan ini yang selalu overload dan itu tumpang tindih, tumpang tindih. Itu sering terjadi memang. Nah ini kami selaku di Komisi A, kami pada saat penyusunan perda itu sendiri, kami sudah tekankan, sudah kami beri masukan kepada para OPD, hati-hati di dalam membuat perda. Nah, libatkan masyarakat sebanyak mungkin. Jangan sampai setelah nanti muncul perda baru, itu menjadi bumerang masyarakat. Karena overload atau tumpang tindih dengan kebijakan lain. Lah ini yang sering terjadi. Nah ini kita juga alhamdulillah kita dalam penyusunan atau perencanaan penyusunan peraturan ini selalu kita undang para OPD ini untuk bisa menyiapkan betul kira-kira layout seperti apa yang akan disusun di dalam perda, sebuah perda itu. Gitu. Kalau di dalam dari Komisi A sendiri ya Pak, salah satu perda mungkin yang memang itu digunakan untuk
melakukan birokrasi dan mempercepat pelayanan, ada nggak sih Pak? Begini Mbak, jadi kalau kita berbicara terkait dengan perda itu, terkait dengan pelayanan, kita sebenarnya masing-masing masing-masing OPD kan memiliki artinya memiliki peraturan ya, memiliki peraturan atau kebijakan tersendiri-sendiri. Nah, kita juga sarankan OPDA membuat pelayanan tentang aturan tentang pelayanan, misalkan pertanian, seperti apa mereka, kemudian pendidikan, yang dimaksud dengan pelayanan dalam pendidikan itu seperti apa dan sebagainya. Ini sebenarnya kita sudah fokuskan Mbak, kita sudah fokuskan kepada arah tentang aturan di mana pada waktu pada waktu kebijakan itu diterapkan, ini jangan sampai nanti menjadi kecemasan para pengguna atau masyarakat. Terutama itu di situ. Jadi tidak benturan ya, tidak overload lah ke sana Mbak orientasinya. Tapi kalau misalnya sejauh ini ada pelanggaran perda dan lain sebagainya, bentuk pengawasannya sendiri bagaimana Pak Sumarjono? Pelanggaran perda itu memang begini Mbak, kita sudah siapkan ya. Jadi kalau perda itu sudah dibentuk, maka sebagai fungsi kontrol perda ini ada yang namanya sebenarnya Satpol PP. Oh iya. Jadi fungsi Satpol PP itu adalah menegakkan peraturan daerah kan gitu. Nah, sampai sejauh mana penegakan ini? Gitu. Nah, match enggak dengan yang diharapkan oleh pemerintah dengan masyarakat. Kalau sudah match atau sudah linear, tidak ada persoalan. Tapi kalau begitu ada pelanggaran, maka yang bertindak pertama kali itu adalah Satpol PP. Satpol PP. Nah, kemudian kalau ini keterkaitan peraturan daerah tentang kepegawaian atau misalkan kepegawaian ya, ini tentunya inspektorat. Memang kita sudah ada lembaga-lembaga atau badan-badan yang berfungsi sebagai pengawasan ya. Jadi inspektorat itu yang mengawasi kinerja daripada OPD. Kemudian kami legislatif ini fungsi pengawasan kami itu ada eksternal. Jadi manakala ada OPD atau inspektorat atau apa yang juga melakukan pelanggaran, maka kita wajib untuk mengingatkan, kita memanggil. Kita mengundang, misalnya inspektorat, misalnya, tolong misalkan itu diperbaiki teknis atau cara di dalam pengawasan Anda kepada para pegawai. Ternyata apa? Banyak masih pegawai ini yang bla 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 mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan ini. Ini segera inspektorat segera untuk memberikan pengawasan dan penindakan atau kalau perlu mengambil keputusan seperti apa kan gitu. Berarti salah satunya yang penting di situ adalah ASN atau kepegawaiannya ya Pak ya? Otomatis. Proses perekrutan untuk memastikan mereka ini layak secara kompeten ada di situ begitu. Iya, itu betul. Apakah sudah dijamin Pak sejauh ini? Jadi gini, proses pengangkatan pegawai misalkan ya. Ini kan kita ada tahapannya Mbak, tentunya tahapannya. Yang pertama mungkin teknis di dalam perekrutan dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa teknis perekrutan sampai ke mereka pelantikan ini sudah sesuai prosedur. Saya yakin sudah melalui prosedur. Saya yakin. Nah, tapi yang jadi persoalannya setelah mereka atau ASN ini sudah dilantik, bagaimana kinerjanya ke depannya? Nah, itu yang paling penting, Nah, saya yakin kalau semuanya itu sudah memenuhi standar untuk penerimaannya. Tapi begitu dia melaksanakan kegiatan ke depannya, maka yang diperlukan ini inspektorat di dalam pengawasan kinerja teman-teman ASN ini. Ini sampai sejauh mana? Nah, katakan kalau di dalam pelaksanaan ke depannya ternyata mereka banyak melakukan pelanggaran, maka inspektorat wajib memberikan teguran, wajib memberikan pembinaan. Ini kewajiban daripada inspektorat, saya kira itu. Ini masih terkait dengan kepegawaian begitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita berbicara inovasi birokrasi begitu ya. Bagaimana peran provinsi melalui Komisi A untuk akhirnya bisa istilahnya memanen inovasi untuk menerapkan di seluruh Jawa Timur sendiri Pak? Jadi kita di Komisi A ini kan juga memberikan bukan statement ya, tapi memberikan arahan kepada teman-teman OPD. Jadi kita kalau sudah bekerja itu kan harus banyak inovasi. Nah, itu. Harus inovasi. Tujuannya inovasi itu apa? Untuk mengukur bagaimana sih tentang kreativitas para ASN itu sendiri. Gitu. Kalau katakan ASN ini tidak berkreatif,
tidak kemudian tidak memiliki apa ya ide ini juga ini menunjukkan bahwa ASN ini tidak memiliki kemampuan gitu kalau dia tidak punya kreatif lah. Maka di situ kami sudah tekankan sebanyak mungkin mungkin Pak Sekda atau Gubernur ini memberikan apa ya support untuk bisa berkompetisi. Nah, tujuan kompetisi ini bukan jelek, tapi tujuan kompetisi ini adalah mengukur sampai sejauh mana sih sebenarnya kapasitas, kualitas daripada para ASN ini. Sehingga di situ kelihatan nanti, sudah kelihatan semua. Jadi, oh ternyata ASN ini berkualitas dalam bidang ini. Jadi di sanalah. Sehingga mereka kalau misalkan seorang kepala daerah akan membuat reformasi birokrasi, kan sudah kelihatan ini keahlian apa, keahlian di bidang apa ini memasukkan mereka kepada bidangnya ini sudah tidak canggung lagi. Jadi sesuai dengan boleh birokrasi itu boleh, tapi faktornya satu menurut kami. Jadi jangan sampai ada faktor like in dislike. Jadi kesulitannya karena ini kan faktor politis, Mbak. Jadi kalau sudah bermasuk ke faktor politis, terus faktornya itu ada like di dislike, suka atau tidak suka, sehingga memasukkan tuh pokoknya sesuai hati kepala daerah dengan keinginan kepala daerah tercapai, senang sudah diadu. Ini ya juga akhirnya apa? Berpengaruh kepada hasil kinerja. Betul. Pasti tidak mungkin tidak. Pak, sebenarnya ada tindakan nggak sih untuk saya bisa bilang pegawai yang jalan di tempat gitu ya? Ini ada yang dilakukan nggak sih? Ada. Jadi ini adalah salah satu fungsi daripada inspektor tadi. Manakala menemukan para ASN atau pegawai ini dia melanggar kode etik, melanggar kinerjanya dan sebagainya, maka mereka memiliki kewajiban untuk menegur. Kalau ditegur 1 kali 2 kali dia tidak bisa, akhirnya mereka memberikan peringatan keras, kemudian memberikan pembinaan. Nah, itu fungsi daripada inspektorat itu di situ, Mbak. Apa ada di AS banyak sekali itu di setiap kota kabupaten itu ada, pasti ada di seluruh Jawa Timur itu pasti ada. Oke, selain jalan di tempat juga mungkin case-nya yang sering masyarakat dengar dan masyarakat khawatirkan tentunya adalah terkait dengan korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Upaya apa yang digunakan untuk akhirnya bisa mencegah hal tersebut dan mengupayakan untuk benar-benar tidak adalah potensi untuk korupsi dan juga penyalahgunaan aset bagi ASN dalam birokrasi juga begitu, Pak? Kita sudah melakukan upaya-upaya karena kita kembali lagi pada fungsi kontrol kami sebagai legislatif ini. Kita sudah melakukan beberapa upaya supaya untuk kinerja atau tingkah laku bahasanya ya, tingkah laku daripada ASN ini kan, mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai dengan koridornya, tentunya kita memberikan teguran-teguran. Nah, langkah-langkah ini Pak, kita sudah koordinasi penuh dengan inspektorat karena kita legislatif ini bukan menegur secara langsung, tetapi kami meminta untuk bisa melaporkan inspektorat itu bagaimana kondisi ASN yang ada di Jawa Timur ini khususnya. Kalau inspektorat ini setelah kita berikan dan informasi yang sudah dilakukan oleh inspektorat untuk berkomunikasi dengan Komisi A khususnya, tentunya kita melakukan upaya-upaya untuk bisa mengantisipasi tidak terjadinya korupsi dan sebagainya. Bahkan di legislatif sendiri kan ada program terkait dengan sosialisasi ya, seperti kami dulu. Sosialisasi ini kebetulan diadakan oleh Bakorwil Jember itu. Jadi semua kepala dinas yang ada di wilayah Bakorwil Jember itu ada sekitar 11 kota kabupaten, itu semua kepala dinas dikumpulkan dan kami memberikan sosialisasi. Nah, itu adalah salah satu upaya sebenarnya. Salah satu upaya saya memberikan materi ya, itu terkait dengan yang tentang korupsi itu ya, tentang pencegahan korupsi dan kita berikan sosialisasi di situ. Nah, ini adalah bentuk wujud atau nyata, bentuk wujud nyata kita untuk memberikan sosialisasi kepada para ASN itu, khususnya di eselon 2 waktu itu ya, eselon 2, kemudian eselon 3, kita berikan pemaparan terkait dengan pencegahan korupsi. Nah, ini adalah bahwasanya inspektorat ini juga tidak main-main dalam menangani hal ini gitu loh, Mbak. Tidak guyonan atau tidak main-main. Sehingga pada saat kita sudah memberikan sosialisasi, harapan kita ASN itu sudah betul-betul meninggalkan apa itu yang namanya korupsi atau tingkah laku yang itu betul-betul meninggalkan. Ya, kalau toh nanti di dalam perjalanan masih ada 1, 2 ya pembinaannya tetap kita lakukan.
yang tidak ada henti-hentinya sampai detik ini. Gitu, Pak. Cukup banyak ya Pak. Ini ya, jadi catatan akhirnya ya. Kalau kita kembali ngomongin tentang reformasi birokrasi, PR-nya itu sebenarnya apa Pak di sini? PR yang birokrasi ini begini Mbak. Jadi kita itu dari posisi legislatif ya, PR kita itu yang pertama, yang jelas adalah kita selalu memberikan pembinaan yang akurasinya bagus ya kepada para ASN. Kemudian yang kedua ada lagi kita melakukan pengawasan inten ya, karena fungsi kami adalah melekat pada pengawasan inten, sehingga kita pada saat melakukan pengawasan ini harapan kita semua ASN ini sudah melakukan perubahan-perubahan di kinerja. Kemudian yang terakhir itu adalah pembiayaan atau pengalokasian anggaran. Kita sudah memberikan anggaran-anggaran kepada inspektorat terutama yang bertugas untuk bisa memberi pembinaan kepada para ASN. Kita selalu beri anggaran Pak, karena fungsi kontrol dan fungsi anggaran di legislatif itu sangat melekat kepada mitra daripada komisi. Kebetulan mitra daripada komisi kita itu di inspektoratnya. Nah, inspektorat ini sudah kita berikan anggaran ya, anggaran ini yang supaya untuk bisa selalu melakukan pengawasan dan pembinaan dengan melalui sosialisasi. Ya, kita berikan itu. Nah, maksud kami supaya nanti inspektorat bisa maksimal untuk memberikan komunikasi terhadap ASN lain, ini harus diadakan pembinaan-pembinaan yang intens. Ya, tidak hanya yang begitu salah kemudian baru dibina, itu bukan hanya itu aja, tapi mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada ASN. Dan alhamdulillah kita lakukan sampai sekarang ini gitu loh. Pak Sumarjono, saya yakin ini masyarakat yang melihat kita ya dulu di Jatim ini mintanya adalah jaminan apa yang dipastikan kalau pelayanan yang ada di Jawa Timur ini semakin efektif dan semakin diupayakan untuk lebih optimal. Boleh disampaikan? Ya, jaminan kami begini. Yang pertama, tingkat keefisien anggaran itu sudah terlihat. Jadi ya, bagaimanapun kesuksesan seorang pelayanan atau kesuksesan dalam melayani publik, ini faktor utamanya harus terlihat dari efisiensi anggaran, itu pasti. Yang kedua, wujud kepuasan daripada masyarakat. Kalau masyarakat itu dinyatakan puas, berarti ini pelayanan ini dianggap ini sudah mampu atau sudah baik, ya, itu masyarakat. Yang ketiga adalah terkait dengan kapasitas atau kualitas daripada birokrasi, ini betul-betul ditingkatkan supaya tidak terjadi reformasi birokrasi yang besar-besaran. Justru harapan kami reformasi reformasi birokrasi ini ke depan ini justru harus diminimalisir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa meningkatkan atau memberi kesempatan para birokrasi untuk biar mereka meningkatkan tentang kualitas mereka masing-masing, sehingga tidak sampai terjadi reformasi birokrasi yang secara besar-besaran. Itu harapan kami, Mbak. Dan tentunya ini masyarakat pasti akan ada cara untuk mengkritik, kemudian memberikan pesan terkait dengan birokrasi ini sendiri. Cara masyarakat untuk menyampaikan pesan yang paling baik seperti apa, Pak? Supaya nanti tidak salah jalur gitu ya. Baik, jadi masyarakat ini memberikan saran, ini sebenarnya sudah ada wadah. Ada yang mereka melalui saran atau kotak saran langsung kepada pelayanan atau kepada birokrasi atau kepada MPP mungkin ya, yaitu. Yang kedua, saran melalui legislatif. Jadi itu dinamakan aspirasi, Mbak. Jadi saran-saran masyarakat. Jadi legislatif ini dalam setiap 4 bulan ini ada yang dinamakan masa reses. Nah, bisa pada saat reses itu disampaikan. Misalkan birokrasi ini atau katakan dinas ini dalam pelayanan kurang ini Pak, ini mohon untuk bisa ditindaklanjuti. Sebenarnya legislatif itu sebagai wadah untuk penampung aspirasi masyarakat. Jadi boleh, jadi secara langsung harapan kami masyarakat itu kalau memang kesulitan ya disampaikan di masing-masing legislatif itu boleh disampaikan untuk apa yang dimaukan oleh masyarakat itu supaya pelayanan mereka mencapai suatu kepuasan. Dan legislatif juga akan menanggapi ya Pak, apapun yang disampaikan oleh masyarakat. Itu kewajiban kami. Jadi itu sebagai dalam undang-undang bahwa DPR ini atau DPRD ini kan sebagai aspirator. Betul. Gitu ya. Jadi aspirasi penampung aspirasi, sehingga aspirasi yang dari masyarakat yang sudah kita tampung ini wajib kita tidak lanjuti. Jadi namanya sebagai seorang DPRD atau sebagai seorang legislatif, nah kalau sudah ada saran atau masukan dari masyarakat segera kita sampaikan kepada OPD yang berkaitan. Gitu, Mbak.
Oke, Pak Sumarjono, dan tentunya ini terakhir ya, harapan tentunya untuk Jawa Timur, kemudian untuk Dapil 3 juga terkait dengan reformasi birokrasi, juga pesan kepada masyarakat. Monggo, saya persilakan Pak. Jadi harapan kami terkait dengan birokrasi, yang pertama adalah birokrasi harus tanggap ya, secepat kilat untuk menangani atau melayani masyarakat ya, jangan sampai terjadi keterlambatan ataupun ada kendala-kendala yang lain. Kemudian yang kedua, para kepala daerah ini terhadap birokrasi ini mohon juga disupport terkait dengan kegiatan-kegiatan para birokrasi ini yang betul-betul bisa merubah tentang karakter daripada para birokrasi itu sendiri. Kemudian yang terkait dengan anggaran, bahwasanya tidak semestinya katakan seefisien apapun anggaran yang diharapkan oleh kepala daerah itu bisa mengubah tentang kinerja, tapi justru dibalik bahwa diberilah kesempatan para birokrasi itu bisa meningkatkan tentang kapasitasnya itu. Yang ketiga terkait dengan saran kami kepada masyarakat juga harus sabar ya, artinya harus memandang bahwasanya pelayanan itu tetap ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui para birokrasi, sehingga masyarakat jangan sampai mengambil gaduh ya karena hanya pelayanan yang tertunda atau katakan yang ada kendala, karena itu kan banyak faktor ya. Masyarakat harus tahu faktor termasuk salah satunya kurangnya pengetahuan tentang IT di masyarakat kita, sehingga pada saat kita melakukan pengurusan apapun dah, pajak atau pengurusan izin itu kalau ada keterlambatan tolong dibicarakan dengan baik-baik. Itu harapan kami terhadap masyarakat, sehingga disinilah muncul sinergi antara masyarakat dengan birokrasi agar tidak menjadi pemicu terkait dengan reformasi birokrasi yang besar-besaran. Saya jangan sampai terjadi nanti pemahaman dari kepala daerah bahwa dianggap birokrasi ini kok lambat menangani sehingga terjadi pemicu sebagai reformasi birokrasi. Saya kira itu, Mbak. Ya, luar biasa sekali Pak Sumarjono. Ya, tentunya pemirsa, dengan reformasi birokrasi yang ada di Jawa Timur ya, dengan berbagai harapan tadi juga dan catatan-catatan dari Pak Sumarjono terkait bagaimana kemudian pelayanan ada di Jawa Timur. Tentunya perbincangan kita sampai di sini, Pak Sumarjono, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah mampir di Jatim Channel dan juga memberikan banyak sekali insight di kesempatan kali ini. Dari anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra, Dr. Sumarjono MPD, Dapil Jatim 3 Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan juga Kota Probolinggo. Untuk itu, kita juga sampai di sini dulu. Terima kasih banyak dulur-dulur Jatim sudah menyaksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Tania Anandita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.